Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saraman Devendri, NIM 20161. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 10, yaitu Organizational Structure and Change di buku Pengantar Manajemen. Dan pelajaran ini didosen oleh Ibu Sri Wahyuni. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian sub pembahasan. Di sub pembahasan yaitu ada pertama, struktur dan perubahan organisasi. Yang kedua, struktur dan desain organisasi. Yang ketiga, perubahan organisasi. Dan keempat, mengelola perubahan organisasi. Berikutnya, struktur organisasi dan desain. Adaptasi yang diperkenalkan dalam proses untuk menyelesaikan pekerjaan melalui perubahan yang dikelola. Pemimpin dalam organisasi dapat dengan sengaja membentuk bagaimana pergeseran ini terjadi dari waktu ke waktu. Akhirnya, perkembangan organisasi atau OD adalah label untuk lapangan yang mengkhususkan diri dalam manajemen perubahan. Praktek OD sangat penting bagi pemimpin yang ingin memaksimalkan potensi organisasi mereka dalam jangkauan panjang. Bersama-sama memahami konsep-konsep ini dapat membantu manajer tahu bagaimana membuat langsung organisasi yang diposisikan untuk berhasil menyelesaikan tujuan strategi dan tujuan utama. Berikutnya yaitu struktur organisasi adalah sebuah sistem yang menyelesaikan dan menghubungkan kegiatan yang terjadi. Dalam sebuah organisasi kerja, orang-orang mengendalikan struktur untuk tahu apa pekerjaan yang harus mereka lakukan, bagaimana pekerjaan mereka mendukung atau mengendalikan karyawan lain, dengan bagaimana kegiatan kerja memenuhi tujuan organisasi itu sendiri. Kedua, desain organisasi adalah proses pengaturan struktur organisasi untuk mengetahui kebutuhan sebuah organisasi dan akun kompleksitas yang terlibat dalam menyelesaikan tujuan bisnis. Selanjutnya, perubahan organisasi mengacu pada pergeseran kasta yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, berikut adalah tabel organisasi yang akan saya perlihatkan. Organisasi muncul berarti bahwa dibentuknya melalui percakapan umum dan hubungan yang seringkali terjadi secara alami. Sebagian orang berinteraksi satu sama lain dalam hubungan sehari-hari mereka. Hal ini biasanya kompleks, tidak mungkin untuk mengontrol dan memiliki potensi untuk mempengaruhi keberhasilan organisasi. Sebagaimana yang digambarkan pada gambar di samping, organisasi ini formal, juga bisa dipetakan, tapi biasanya sangat berbeda dari organisasi informal. Bagan yang terlihat di samping ini adalah contoh peta jaringan karena menggambarkan hubungan yang ada antara anggota sistem yang berbeda. Beberapa anggota lebih sentral daripada yang lain. Dan kekuatan hubungan antara kedua pasangan atau kelompok individu hubungan ini terus-menerus dalam fluk seperti gabungan. Sebagian orang berinteraksi dengan individu baru. Hubungan saat ini berkembang dan organisasi itu sendiri berubah dari waktu ke waktu. Tipe struktur organisasi formal. Yang pertama adalah birokrasi. Birokrasi koordinasi upaya membedakan mereka biasanya dalam hierarki tanggung jawab dan mengusulkan 5 elemen. Dari birokrasi yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan struktur sesuai spesialis, perintah, dan perintah kontrol, rentang kontrol, centralization, dan formal. Spesialisasi, tingkat mana orang terorganisasi dalam subunit sesuai keahlian mereka. Spesialis misalnya sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, atau manufaktur. Ini juga mungkin termasuk. Dalam spesialisasi, misalnya orang yang bekerja di fasilitas manufaktur, mungkin berpengalaman dalam setiap sebagai dari proses manufaktur, atau mereka mungkin terorganisasi menjadi unit khusus yang fokus pada bagian yang berbeda dari proses manufaktur sebagai pengadaan, persiapan material, praktik, kualitas, kontrol, dan sejenisnya. Ketiga, command and control. Elemen berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah pelaporan dan struktur pengawasan organisasi. Mengacu pada cara di mana orang melaporkan kepada suatu sama lain, terhubung untuk mengkoordinasi usaha mereka dan menyelesaikan pekerjaan organisasi. Yang keempat, tentang kendali. Pemimpin tingkat atas biasanya bertanggung jawab untuk semua pekerjaan. Bawahan mereka, para pemimpin tingkat menengah bertanggung jawab atas tanggung jawab yang ditetapkan dan tingkat bawah. Yang kelima, centralization. Berapa orang yang berwenang untuk membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya? Sebaliknya menyebar. Organisasi mendistribusikan sumber daya yang lebih luas. Seluruh sistem organisasi bersama dengan otoritas untuk membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut. Berikutnya, formalisasi. Sistem yang struktur secara ketat di mana semua pekerjaan, tanggung jawab, dan struktur akuntabilitas sangat jelas. Seperti sebuah
non-profit sukarelawan kecil, mengendalikan hubungan darurat organisasi informal. Jenis-jenis perubahan organisasi. Dimensi perubahan tersebut dilingkupi adalah lingkup perubahan, tingkat perubahan, dan tujuan perubahan. Mengelola perubahan. Ada banyak model perubahan yang tersedia untuk manajer dan dapat sulit untuk membedakan perbedaan antara mereka ketika menciptakan proses perubahan yang direncanakan. Banyak pendekatan dan metodologi untuk berkembang. Beberapa tingkat perubahan manajemen selain itu, seperti yang ditunjukkan adalah pengantar organisasi. Pembangunan OD adalah bidang khusus yang berfokus pada bagaimana merancang dan mengelola perubahan. Konsultasi OD adalah orang yang punya keahlian dalam proses perubahan manajemen. Menginstruksikan orang lain, seluruh organisasi bagaimana proses perubahan harus terungkap. Kebanyakan karyawan paling top down, pendekatan memainkan peran pasif selama proses desain dan umumnya diharapkan untuk mengikuti arah diberikan kepada mereka oleh pemimpin dalam organisasi. Dengan kata lain, pendekatan ini untuk mengubah bergantungan pada formal organisasi untuk menggerakkan legitimasi perubahan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.